Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Nah, bulan ini dan bulan depan kita sudah memasuki tema yang baru. Sebelum itu mungkin beberapa kata di awal dari lagu tadi, maaf kalau ada penciptanya yang dengar. Mungkin lebih tepat diganti, dia selalu untuk mendengar doa kita, supaya lagunya nggak kontroversi antara bait pertama dan baris berikutnya. Karena kita percaya Tuhan kita itu selalu mendengar doa kita, dan Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Amin. Cuman masalahnya seringkali dari manusianya, paradigmanya yang salah. Orang berpikir Tuhan itu kalau dengar doa dan jawab doa itu kalau sesuai dengan apa yang kita order. Bagian kita kan kita cuma minta. Tuhan itu bisa jawab iya, bisa jawab tidak, bahkan bisa jawab tunggu. Tetapi percayalah, di dalam segala sesuatu jawaban Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Kalaupun Tuhan ngomong tunggu, enggak sekarang, itulah yang terbaik bagi kita. Ada hal yang perlu kita belajar untuk memproses hidup kita, untuk lebih sabar, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan berkata tidak bagi kita, itu artinya juga yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu dengan apa yang kita minta, jangan-jangan itu akan menjadi sebuah perangkap sendiri bagi kita untuk membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Dan bersyukurlah kalau Tuhan menjawab iya, karena Tuhan pun tahu itu yang terbaik bagi kita, amin. Jadi bukan tak selalu dia menjawab, enggak, Tuhan selalu jawab doa kita. Ngomong kanan kiri, Tuhan tuh selalu jawab doa kita. Ya, Tuhan tuh selalu. Cuman suka-sukanya Tuhan mau jawab apa. Dan sekali lagi percayalah bahwa semua itu yang terbaik. Oke, itu saja untuk tambahan sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Nah, bulan ini dan bulan depan kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu menghasilkan buah, dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Sebab firman Tuhan katakan, sebab kita ini dipilih dan ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Jadi kata pergi itu kan kata kerja. Jadi memang ada hal yang harus kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Menghasilkan buah. Oke, next. Karena menghasilkan buah itu adalah tujuan akhir dari pilihan Tuhan atas hidup kita. Jadi sekali lagi, menghasilkan buah itu adalah tujuan akhir dari pilihan Tuhan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Lukas ataupun Yesaya, Bapa sang pengusaha itu dengan berbagai macam cara dia akan lakukan yang terbaik untuk tanaman yang dia tanam, tapi hasilnya jelas, ujungnya jelas, yaitu Bapa mau tanaman yang dia tanam itu menghasilkan buah. Bahkan buah yang dihasilkan, buah yang manis dan buah yang tetap. Kalau di Yesaya itu digambarkan, Israel itu digambarkan seperti pohon anggur yang ditanam, dirawat begitu rupa oleh Tuhan, tapi menghasilkan buah yang asam. Tapi saya percaya setiap kita akan berbuah dan buah kita tetap. Tentu setiap kita sudah melewati setiap proses. Sekali lagi, Januari, Februari kita sudah diingatkan dan diteguhkan bahwa setiap kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya berdoa, saya percaya kita sudah melewati fase ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan? Bahkan kita dipilih itu sejak sebelum dunia dijadikan. Ini keyakinan mendasar dalam sebuah kekristenan yang harus kita yakini. Karena kalau pilihan Tuhan atas hidup kita saja kita belum yakin, gimana kita akan melewati proses selanjutnya. Nah, kita juga sudah melewati proses menjadi benih yang mati. Ngomong kanan kiri, kamu udah jadi benih yang mati.
Hidup bukan tentang kamu lagi, hidup tentang Tuhan, sudah serius nih. Seperti Paulus katakan, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Kalau sepintas rasanya egois banget Tuhan. Kan memang dia mempunyai hak prerogatif atas hidup kita. Karena memang kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Kita sepenuhnya milik Tuhan. Nafas kita itu milik Tuhan, hidup kita itu milik Tuhan. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita nikmati, dan untuk kita salurkan. Nah, kebenaran ini yang harus memerdekakan kita dulu. Karena kalau kebenaran ini gak memerdekakan hidup kita masih harus ngikutin nafsu kita, ambisi kita, ego kita gak akan melewati proses berikutnya. Proses berikutnya adalah berakar setiap hari di dalam kasih dan firman Tuhan. Kalau kita masih ego, gak mikirin tentang Tuhan, kita bisa punya banyak alasan, gak sempat, sibuk. Kayak kemarin di komsel kami, waktu dikasih tahu, ayo komsel malam ini, kalau sempat ya. Sesibuk apa kojo? Seakan-akan lebih sibuk dari presiden. Itu contoh. Orang kalau hidupnya masih ngikutin egonya, ngikutin keinginannya, ngikutin kemauannya, untuk urusan hal-hal rohani, wah nanti dulu. Tapi orang yang sadar dia dipilih oleh karena anugerah, bukan karena kehebatan dan kebaikannya. Terus dia mematikan dirinya, mati ego, bukan lagi memikirkan egonya, bukan memikirkan keinginannya, tapi memikirkan kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan berproses terus berakar seumur hidup. Dan kemudian dia bertumbuh. Begitu bertumbuh pun bukan berarti selesai masalah, enggak. Ketika pohon itu bertumbuh, masalah akan tetap datang. Makanya 2 bulan kemudian kita diajar untuk bertumbuh itu di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagian kita secara pribadi tadi yaitu mati ego, terus berakar seumur hidup di dalam kasih dan firman Tuhan. Tapi kita juga harus hidup dikelilingi oleh orang-orang yang akan menolong kita. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap bisa bertumbuh. Karena ketika bertumbuh ada saja hama, ada saja semak belukar yang akan berusaha mematikan hidup kita. Ada masalah-masalah yang ingin menekan kita dan akhirnya mematikan kita. Boro-boro nanti bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi bersyukur, saya percaya dan saya terus mendorong. Beberapa hari yang lalu pemimpin ibadah Raya 1 juga sudah bersepakat untuk menjangkau Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu yang belum tertanam di komsel, supaya tertanam di komsel, supaya apa? Supaya setiap kita menghasilkan buah yang maksimal. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sering ngomong kepada banyak orang, ya inilah bedanya kekristenan dengan yang lain. Kalau kekristenan itu kan memang kenapa harus tertanam di sebuah gereja lokal, kenapa harus tertanam di sebuah komunitas sel? Karena sistem dan apa yang Tuhan ajarkan itu bicara tentang penggembalaan. Ada covering, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Kalau yang lain kan hari ini ke tempat A boleh, besok ke tempat B boleh, ke tempat C boleh. Kan aku datang hanya untuk beribadah setelah pulang. Enggak ada orang yang boleh sentuh hidup aku, enggak ada orang yang boleh tahu siapa aku. Yang penting sebagai orang beragama aku datang melakukan ritual agamawiku dimanapun terserah aku. Dan setelah itu aku pulang dengan kehidupanku sendiri. Nah terserah. Nah kekristenan gak seperti itu, tapi masalahnya ada begitu banyak orang Kristen maunya juga seperti itu. Pokoknya aku datang beribadah hari Minggu gereja, setelah itu pulang sudah. Aku, elu. Gak ada urusan. Tapi gak seperti itu, Tuhan mau setiap kita itu memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita yang goalnya tadi adalah menghasilkan buah. Dan sekali lagi prosesnya adalah kita dipilih karena anugerah,
terus kita menjadi benih yang mati, terus kita berakar seumur hidup kita dalam kasih dan firman, dan kemudian kita bertumbuh dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan melalui komunitas yang benar tentunya. Dan tiba saatnya kita menghasilkan buah. Dan saya berdoa setiap jemaat Pelita Community menghasilkan buah. Amin. Ngomong kanan kiri, aku berdoa untuk kamu supaya kamu menghasilkan buah. Kan 3 bulan ini kita sedang dalam proyek nih Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hampir-hampir pohon ibadah raya 1 itu mati. Karena gak ada yang ngurusin. Dari diserahkan hari Jumat sampai Jumat berikutnya gak ada yang siram, gak ada yang doain, gak ada yang ngajak ngomong. Begitu kami lihat hari Jumat, ya sudah lemes, hampir tak berdaya. Akhirnya ya puji Tuhan segera tersentak dan tersadar, wah iya ini perlu aduh Tuhan ampuni kelalaian kami. Mulai giliran, nanti Bapak Ibu coba cek. Gak apa-apa, pot ibadah raya 1 pohonnya paling kecil. Yang lain batangnya udah mulai gede gitu kecil. Ya makanya Bapak Ibu untuk bertumbuh apalagi sampai berbuah itu butuh orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Amin. Ya nanti saya berharap Bapak Ibu mampirlah di sebelah ruang genset itu dilihat ada pot, ada beberapa pot, terus lihat yang ibadah raya 1. Siapa yang sejak saya umumkan pernah lihat? 1, 2, belum. Ngomong kanan kiri, makanya diurus. Pohon saja diurus, apalagi kamu. Ya, pohon tomat aja perlu diurus kalau mau berbuah Bapak Ibu, apalagi kita. Gak bisa kita enggak lah, pokoknya aku minggu datang ibadah sudah selesai. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan pelihara kita itu justru melewati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita, anggota komsel kita, gereja kita. Tapi kalau itu tadi kita semua melewati proses. Oke, next. Dan saya bersyukur secara pribadi, kami sekeluarga tentunya bersyukur Pelita Community adalah tanah yang baik bagi saya, bagi kami. Sehingga 12 tahun terakhir kami merasa hidup kami benar-benar bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ada banyak hal yang kami bisa lakukan. Ketika saya masih sering ketemu dengan orang-orang dari masa lalu saya, ketika ketemu mereka masih muter-muter ngomongin hal-hal yang seperti dulu itu terus yang diomongin. Sampai saya sering ngomong gini, orang sudah ke bulan kalian masih sibuk ngurusin hal itu terus. Ada banyak hal dalam pelayanan yang bisa kita hasilkan. Jangan urusan sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, mau naik, mau turun. Itu aja kalian obrolin berpuluh-puluh tahun. Mari hasilkan sesuatu untuk kerajaan Allah. Dan saya bersyukur Pelita menjadi tanah yang baik bagi saya, bagi keluarga kami. Dan saya percaya Pelita Community juga menjadi tanah yang baik bagi setiap Bapak Ibu, amin. Sehingga Bapak Ibu yang sudah tertanam di Pelita Community terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Ya walaupun memang kalau kita merujuk dari Markus pasal 4 ayat 8 firman Tuhan ngomong gini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya percaya ketika kita ada di tanah yang baik, benih itu akan berakar, kemudian dirawat di dalam pemeliharaan Tuhan, itu pastilah akan berbuah. Ya memang proses buahnya itu mungkin baru menghasilkan 30%, 60%, bahkan sampai 100%. Minggu lalu saya ditemenin Aciang, Edi, dan Hadi, Kemersam, saya ngomong hal yang sama. Ya sama kalau Bapak Ibu tanam pohon sawit atau tanam pohon duren seperti Koabi. Ini kami masih menunggu-nunggu hasil pohon durennya. Ini udah tahun keberapa ya? Tahun kedua, ketiga ya. Nanti tahun ketiga mulai bunga, kadang rontok.
Seperti pohon jambu kami waktu dulu. Nanti tahun berikutnya kalau sawit itu baru buah pasir kecil-kecil. Saya tanya kapan buahnya akan jadi maksimal? Itu nanti tunggu 8 tahun ke atas. Nah, setiap kita berbuahnya juga seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita jadi orang Kristen terus hidup kita berubah langsung 100%. Enggak, coba lihat kanan kirimu. Sudah berubah 100% sejak engkau menikah dengan dia? Tapi ngomong kanan kiri, tapi paling tidak kamu sudah berubah kok hari ini. Sudah lebih sabar. Ya kan? Udah enggak cerewet, udah lebih diam. Pasti ada perubahan, walaupun mungkin baru 30%. Makanya next, fokus kita adalah pada buahnya Bapak Ibu, bukan jumlahnya. Maksudnya seperti ini, kalau Bapak Ibu pernah baca kisah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 17, ini kisah tentang perempuan Samaria yang tengah hari dia mengambil air di sebuah sumur. Kenapa tengah hari? Supaya gak ketemu dengan banyak orang. Dan Yesus sengaja datang juga tengah hari, karena Yesus tahu tentang hidup perempuan ini, dan Yesus tahu akhir dari hidup perempuan ini, bagaimana hidupnya menghasilkan buah, memenangkan satu desa, satu kotanya Bapak Ibu. Dan apa yang Yesus lakukan? Ayat 17 katakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Baca sama-sama bagian terakhir. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus fokus pada apa Bapak Ibu? Pada kejujuran perempuan ini, hal yang baik, walaupun itu cuma dikit banget. Yesus gak pusing dia ini pelakor. Yesus gak pusing dia ini perempuan sundal. Yesus gak pusing dengan hal-hal yang belum benar dalam hidupnya. Tapi Yesus fokus pada hal yang benar dalam hidupnya. Nah ini yang perlu kita praktek. Ini kebenaran yang saya praktek bertahun-tahun. Ketika ada satu teman hamba Tuhan jatuh dan semua memecat. Semua orang menjauh, hari itu saya deketin dan saya ajak pelayanan. Dan bersyukur hari ini dia masih melayani. Tapi coba kalau waktu itu saya juga ikut-ikutan mencap dia, menjudge dia, menghakimi dia. Mungkin dia juga sudah terhilang. Nah prakteknya sederhana Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi. Mungkin setiap kita bahkan termasuk saya belum sempurna. Apalagi dalam posisi pemimpin, wah itu satu yang agak riskan. Makanya banyak orang dalam status pemimpin kadang harus gak mau pakai topeng. Tapi kami kan gak pernah mau seperti itu. Prinsip kami mengkhotbahkan apa yang kami hidupi, menghidupi apa yang kami khotbahkan. Dan setiap anggota komsel, orang-orang yang dekat dengan saya selalu udah pesan berkali-kali. Kalau satu hari saya melakukan kesalahan, bahkan mungkin satu hari saya jatuh, maka pada hari itu saya tidak butuh penghakiman. Pada hari itu saya hanya butuh Bapak Ibu menepuk-nepuk saya, merangkul saya. Pak Heri, Bapak dulu banyak ajarin kami loh. Dan hidup kami berubah. Ayo Bapak juga harus kembali berubah. Bapak harus kembali kepada firman. Butuh itu Bapak Ibu. Tapi realita di dunia, apa yang terjadi bahkan di dunia gereja. Orang lebih gampang melihat apa? Kekurangan. Coba kalau sekarang dites. Sebutkan 5 kekurangan pasanganmu. 10 lagi, bisa disebutin cepat, jangankan 5 Pak, 10 pun ku sebutkan sekarang. Memang. Tapi coba sebutkan satu saja kebaikan pasanganmu. Apa ya Pak ya? Nah, dari ketawanya saya bisa tahu Bapak Ibu memang seperti itu kan? Tapi hari ini mari pakai cara pandang Yesus. Lihat selalu titik baik pasanganmu, anggota komselmu, anggota jemaatmu. Ya gak ada yang sempurna di antara kita, betul. Tapi fokus pada apa yang baik padanya. Mungkin memang baru 30%. Kamu udah jauh lebih sabar loh sekarang ya. Dibanding dulu.
Kalau dulu 10 peristiwa, 10-10-nya kamu marah. Bahkan 10 peristiwa kamu 15 kali marahnya. Betul itu. Memang betul. Tapi coba hari ini dari 10 mungkin 7 masih marah-marah, tapi 3 udah sabar. Kenapa enggak fokus dengan yang 3? Kamu hari ini sabar ya ngadepinnya. Saya tahu kalau dulu seperti ini, kamu pasti udah mencak-mencak. Tapi kamu sabar, kamu hebat ya. Itu namanya pupuk Bapak Ibu. Tapi kalau perkataan yang pertama, yang sering kali dikatakan orang, katanya bertobat. Percuma ikut pria sejati, percuma ikut wanita bijak, percuma ikut komsel, katanya berubah, masih juga. Nah, itu racun. Ngomong kanan kiri, dibuang. Ya, yang perlu ditabur itu pupuk. Kamu udah berubah loh hari ini. Aku tahu betul kalau model seperti ini, dari dulu kamu pasti udah nipu. Wah, udah bekelit sana sini. Tapi sekarang kamu bisa diam, iya aku salah. Fokus Bapak Ibu pada buahnya, bukan pada jumlahnya. Bisa nangkep kebenaran ini Bapak Ibu? Bisa praktek, itu yang penting. Orang di sebelahmu itu butuh engkau praktek itu supaya dia terus berbuah. Bukan dimatikan terus dengan perkataan racun, katanya percuma lah. Dulu paling sering kan emak-emak yang ngomong, percumalah dia tuh ke gereja Pak, sekalianlah enggak usah ke gereja, nanti kalau dia sudah jadi baik lah baru ke gereja. Nah, kacau, udah ke gereja lagi dia belum tentu jadi baik, apalagi enggak ke gereja. Iya kan Bapak Ibu? Kalau dia bisa jadi baik di luar sana, enggak usah ke gereja juga enggak apa-apa, kalau memang bisa. Masalahnya kan enggak, semakin jauh ya semakin rusak. Makanya Bapak Ibu prinsip yang pertama, mari fokus pada buahnya, bukan pada jumlahnya. Biarlah jumlahnya akan berjalan dengan waktu semakin sempurna. Nah secara cepat saja Bapak Ibu, ada 3 buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Tapi kebenaran yang pertama tadi, kita ini sudah tertanam di tanah yang baik. Jadi kan Pelita Komun ini tanah yang baik bagi setiap kita. Dan kemudian kita menghasilkan buah. Dan setiap kita yang ada di sekeliling orang lain, kan kita ini hidup selalu di 2 sisi, artinya gini, di satu sisi kita sebagai benih yang dipilih tadi yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah, tapi di sisi lain kita harus menjadi brother keeper, sister keeper bagi teman-teman kita yang dipilih dan bertumbuh dan berbuah secara seimbang. Nah 3 jenis buah yang harus kita hasilkan, yang pertama adalah buah pertobatan. Itu bicara tentang perubahan karakter kita. Di dalam Matius pasal 3:8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau dari Efesus pasal 4 ayat 13, kalimat yang terakhir, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya buah pertobatan yang harus kita hasilkan adalah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu buah pertobatan. Mematikan manusia lama kita dan kemudian kita menghasilkan manusia baru bersama Kristus. Kalau Bapak Ibu masih ada statement-statement SPK di belakang, saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan kita harus mengalami yang namanya perubahan dari manusia lama kita menjadi manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke sehari. Dan sekali lagi saya katakan itu adalah proses. Tapi berkali-kali juga saya ingatkan, jangan berlindung di kata proses. Karena setiap proses itu selalu ada yang namanya progres Bapak Ibu. Kekristenan adalah sebuah kehidupan, bukan cuma sekedar agama. Satu-satunya ciri kehidupan adalah apa? Adanya progres, adanya pertumbuhan. Coba sekali lagi lihat berapa persen semakin seperti Kristus sebelahmu. Baru 30%, enggak apa-apa. Terus didorong, terus dirawat, terus dimotivasi untuk meningkat jadi 60% bahkan sampai 100%. Itu pun kalau dirinci lagi item-item buahnya, wah lebih banyak lagi. Minimal. Next, contoh di Galatia 5 ayat 22 saja.
Ada 9 buah roh. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari 9 item ini saja. Coba cek satu-satu. Kasihnya udah berapa persen? Sukacitanya udah berapa persen? Damai sejahteranya berapa persen? Kesabarannya berapa persen? Belum yang lain-lain lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, Kolose 3 ayat 5 sampai 17 itu bicara tentang manusia baru. Ngomong kanan kiri, serius nanti dibaca. Terus dibuat list satu-satu. Masing-masing minta tolong pasangannya. Kan tadi 9 buah roh tuh. Nanti kasihmu berapa? Pasangannya suruh isi 30%, 60%, terus udah 100%. Wow, kalau kasih suamiku mah udah 100%, Pak. Berapa banyak istri-istri berani ngomong kayak gitu? Dado. Aduh. Gak apa-apa ngomong kanan kiri. Gak apa-apa kalaupun baru 30% gak apa-apa. Amin. Sukacita? Mut-mutan masih Pak. Kadang bisa sukacita kalau bagi tanggal muda Pak. Nah, hidup kita jangan ditentukan tanggal muda. Mari sukacita itu dari dalam. Apalagi? Damai sejahtera. Masih banyak hal Bapak Ibu. Coba ya nanti dicatat, di list. Kan kita gak mau khotbah itu hanya sekedar dengar khotbah, pulang gitu saja. Enggak. Makanya di komsel-komsel nanti coba dicek ya. Apakah Bapak Ibu sudah buat list. Kasih sukacita, terus pasangannya suruh berapa persen nih, berapa persen. Bukan untuk saling, ternyata, bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi supaya benar-benar kita tahu bagian apa sisi hidup kita yang harus semakin kita kembangkan supaya buahnya semakin lebat. Kalau ada yang sudah 100% ya gak apa-apa, pertahankan terus. Nah yang belum itu yang harus dipupuk supaya menghasilkan buah itu. Amin. Sebab itu aku berkata kepadamu, Matius 21:43, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu jangan disia-siakan. Ingat ayat di dalam Lukas tadi, ada kemurahan Tuhan, tapi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, tapi juga perhatikan kekerasan Allah. Bukan keras murka amarah, bukan, tapi Tuhan itu disiplin. Kan Bapak Ibu juga sebagai orang tua juga disiplin seperti itu kan. Di Lukas tadi katakan kalau dia gak berbuah ngapain dia hidup. Lebih baik cepet-cepet aja diambil daripada nanti malah jatuh dalam dosa lebih dalam lagi. Makanya ada orang kan ngomong gini, kenapa ya Pak ya orang baik itu cepet mati. Kok orang tuh kayaknya jahat tapi kok panjang umur. Ngomong kanan kiri. Itu namanya Tuhan masih berkemurahan. Jangan sampai tiba-tiba dicopot, masih jahat, cilaka kan Bapak Ibu. Hidup bukan soal panjang atau pendek umur hidup kita, tapi berapa banyak kita menghasilkan buah dan berdampak. Beberapa hari ini saya baru ngerti alasan kenapa ada seseorang yang hari-hari ini ya cukup viral sih. Dia lantang berani menyuarakan, siapapun dilawan, gak takut dia. Ternyata dia sudah divonis tinggal 2 tahun lagi mati. Karena gagal ginjal stadium 5. Ya udah saya gak sebutin lah. Pantesan dia berani semua dilawan karena memang dia pengen mati. Udah capek. Tapi kan bukan gara-gara kita divonis mati baru kita jadi orang baik kan. Kan memang pernah kita diajarin coba kalau seandainya malam ini Tuhan ngomong kepada kita, 2 hari lagi kamu akan aku panggil pulang nak. Saya mau tanya Bapak Ibu 2 hari mau ngapain? Coba diskusi suami istri. Kalau malam ini Tuhan ngomong nak 2 hari lagi aku panggil kau pulang. 2 hari itu mau ngapain Bapak Ibu? Ajak istri bulan madu Pak. Udah gak pernah janji-janji doang waktu itu Pak. Aku akan beliin lah Pak apa yang aku janjikan. Pokoknya rata-rata orang akan berbuat, tapi motivasinya kenapa? Mau mati karena takut.
Tuhan nggak mengharapkan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita ini menghasilkan buah, melakukan hal-hal yang baik, karena kita mengasihi Tuhan dan mau jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang supaya apa? Bapamu dipermuliakan. Itu satu-satunya motivasi hidup kita Bapak Ibu. Bukan karena divonis mati. Dia masih syukur sih begitu divonis mati, dia nggak marah, nggak kecewa dengan Tuhan, akhirnya dia melakukan kejahatan. Percuma ikut Tuhan, percuma setia, percuma ini. Sekalian laku jahat, nikmatilah semua dosa yang memang enak itu. Betul gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu coba diskusi, kalau kamu divonis mati gitu, jadi tambah baik atau tambah jahat? Kalau lagi wajahnya saya lihat pasti akan jadi lebih baik lagi. Terus ngomong kanan kiri sama pasangan, kamu mau aku doakan cepat atau supaya jadi baik? Kan gak perlu diancam seperti itu kan? Supaya jadi baik, enggak seperti itu. Nah, buah pertobatan itu karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan itu proses. Jadi prinsipnya apa? Fokus pada buah yang sudah dihasilkan, bukan pada jumlahnya. Seperti Yesus, dalam hal inilah engkau berkata benar. Nah, yang kedua adalah buah pelayanan. Buah pelayanan itu bukan cuma jadi WL, singer, pemain musik, aser. Bukan Bapak Ibu. Masih banyak buah pelayanan yang harus kita kerjakan. Besuk, kunjungan. Karena ujungnya nanti buah yang ketiga itu adalah jiwa-jiwa. Ada sebuah ayat di dalam Amsal pasal 39 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Beberapa minggu yang lalu Pak Tayalan kan sudah sampaikan, gereja yang sehat itu adalah gereja yang bermisi. Kenapa? Karena misi itu adalah hati Tuhan. Dan bersyukur setiap jemaat sudah menangkap, paling tidak beberapa bulan ke depan kita diajak bermisi dululah, melayani bagi waktu dulu, tenaga. Tentu di dalamnya pasti ada uang. Gak usah alergi dengan yang namanya uang kalau disampaikan Bapak Ibu. Saya mau katakan gereja butuh uang. Tapi bukankah kita sepakat semua yang ada pada kita itu punya Tuhan? Dan Tuhan bisa pakai setiap kita yang mau untuk menjadi berkat bagi gereja ini, amin. Dana misi kita selama ini masih disupport dari pihak luar. Tapi berdoa, berharap setiap kita sama-sama melayani dengan harta kita. Karena kalau kita baca dalam Lukas pasal 8 ayat 1, saya baca secara cepat. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana isi Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Apa? Baca sama-sama. Perempuan-perempuan ini melayani rombong itu dengan kekayaan mereka. Lah emangnya Bapak Ibu pikir Yesus pergi kemana-mana gak butuh makan? Bahkan ada para penafsir bapak-bapak gereja katakan ada perempuan-perempuan yang memberi waktu untuk mencuci pakaian. Emang Bapak Ibu pikir 3,5 tahun Yesus bajunya gak dicuci? Gak makan sehari 3 kali. Walaupun kadang saking sibuknya firman Tuhan mencatat Yesus sampai gak sempat makan. Tapi bukan berarti Yesus gak makan. Emangnya Bapak Ibu pikir tiap hari Yesus berdoa supaya terjadi mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan? Enggak seperti itu. Ada orang-orang yang menyertai perjalanan pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Nah, gereja ini masih bertumbuh sampai hari ini. Bangunan terbangun, training center ada, sekolah ada. Itu karena ada orang-orang yang menghasilkan buah pelayanan dengan harta mereka. Dan ngomong kanan kiri, termasuk kita loh. Makanya terima kasih Bapak Ibu, sepanjang tahun ini Bapak Ibu sudah menabur dalam benih iman untuk pembangunan SMP. Ya Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kan sudah disampaikan video terima kasih. Nah hari ini saya juga menyampaikan secara khusus bagi ibadah R1, coba dicek kalau memang masih ada yang masih belum terselesaikan. Kalau memang masih beriman untuk selesaikan, boleh tetap lakukan. Kita masih tetap tunggu. Tapi kalau memang satu dan lain hal udah enggak lagi, enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu sudah selesai atau belum, boleh hubungin saya secara pribadi. Karena saya dari bendahara keuangan dikasih siapa-siapa yang masih harus merealisasikannya.
Ya mungkin Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu mungkin rasanya sudah transfer, nah itu boleh konfirmasi. Tapi endingnya adalah saya berterima kasih mewakili seluruh tim penggembalaan gereja lokal buat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang tahun ini secara khusus untuk gedung SMP. Tapi kan pelayanan ini masih terus membutuhkan buah-buah pelayanan. Jadi jangan alergi Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya selalu ngomong gini, kan hari-hari ini sedang banyak pengajaran tentang perpuluhan. Wah, rame banyak jemaatnya, tapi setelah saya amati dan setelah saya telusuri di bawah, ternyata maaf Bapak Ibu, maaf sekali lagi. Yang banyak akhirnya komen-komen dan setuju dengan hal itu karena yang memang selama ini dia juga nggak praktek. Orang yang sudah berpuluh-puluh tahun praktek mengembalikan persepuluhan nggak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu. Karena mereka sudah taat lakukan dan mereka menikmati hasilnya. Janji Tuhan digenapi. Justru yang banyak ngomong jadi perdebatan dan ribut itu ternyata yang memang belum melakukan. Sekali lagi maaf. Dan memang fenomena wajarlah seperti itu kan. Seperti orang katakan gini, makanya jadilah ilmu penyu atau kura-kura. Bertelur tuh diam-diam aja. Ini jangan seperti ayam, telurnya satu keluar tapi kotekannya sekampung-kampung kedengeran. Ya, tapi mari hasilkanlah buah pelayanan, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita. Dan yang terakhir itu adalah buah jiwa-jiwa Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari hasilkan buah-buah ini dalam hidupmu, yaitu buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Markus pasal 11 ayat 12, jangan jadi buah musiman Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu baca ayat ini, PowerPoint saya boleh diambil, nanti dipelajari terus di-sharingkan. Tapi jadilah orang yang terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap percaya kepada Tuhan. Sehingga next slide terakhir, sehingga kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita melekat kepada sumber, kita berakar kepada sumber. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ngomong kanan kiri, jangan jadi pohon musiman. Sekarang duren aja udah gak kenal musim. Sepanjang tahun duren bisa ada Bapak Ibu. Masa Tuhan kalah sama petani duren? Tapi masalahnya kita mau gak jadi pohon yang dirawat oleh Tuhan melalui komunitas supaya kita menghasilkan buah, amin. Sebenarnya hari ini saya minta Ibu Dorcas untuk sharing kesaksian tentang apa yang dia lakukan. Karena saya tahu salah satunya dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah menghasilkan buah. Tapi Ibu Dorcas ini satu pribadi yang saya pikir dan saya lihat secara nyata dia adalah orang yang menghasilkan buah. Sempurna belum sama seperti saya, sama seperti kita. Tapi dia orang yang menghasilkan buah. Kalau yang kenal dia dulu dengan karakternya, dengan sekarang juga udah jauh berbeda. Ada di sini teman-temannya satu angkatan, satu sekolah, mungkin bahkan satu gereja dulu, tahu betul sampai mentang-mentang anak majelis. Tapi hari-hari ini saya lihat kenapa hari ini beliau nggak bisa datang? Karena beliau harus menjalani sebuah proses medis dan itu cukup lama. Entah sampai kapan, saya ngomong kalau gitu bulan depan lah. Belum tentu saya pulang juga bulan depan Pak. Karena dia didiagnosa dan divonis kanker stadium 4 udah menyebar ke beberapa organ. Tapi dari apa yang saya lihat, dia nggak jadi marah, dia nggak putus asa. Saya katakan pelita community air hitam itu fakta sejarah yang akan pernah bisa dihapus. Itu buah pelayanan dia. Bagaimana bertahun-tahun dia sediakan waktu, tenaga, uang dia seminggu bisa 3 kali masuk ke air hitam. Sampai sekarang berdiri sebuah gereja. Dalam kondisi yang lemah sekarang dia masuk lebih dalam lagi ke Talang Kerinci yang saya aja belum pernah tahu di mana daerah Talang Kerinci. Dia beri waktunya, beri uangnya, beri tenaganya untuk menghasilkan sebuah pelayanan.
dan ada jiwa-jiwa yang dibawa, dibaptis. Mari Bapak Ibu, hidup bukan tentang berapa panjang atau pendek umurmu, tapi apakah hidupmu sudah menghasilkan buah. Minimal buah pertobatan, kedua buah pelayanan, dan yang ketiga buah jiwa-jiwa. Makanya tadi saya katakan, prosesnya harus benar. Kita ini sadar dulu udah dipilih oleh Allah hanya karena kasih karunia. Terus kita mau gak jadi benih yang mati itu dulu, mati ego. Dia seorang single parent, dia juga punya usaha yang harus dia kelola. Kalau ngomong sibuk, semua juga sibuk. Tapi dia menghasilkan buah pelayanan dalam hidupnya. Saya bisa bayangkan kalau setiap kita menghasilkan, gak usah buka satu sidang lah Bapak Ibu, buka komsel aja. Yang ikut LEC mana? Waktunya tinggal 2 bulan lo proyek buka satu komsel. Dan kemarin udah kita sepakati, mulai saja dari yang ada, digarap Bapak Ibu. Minggu lalu di komsel dia juga sharing, apakah waktu dia menghasilkan buah itu gak ngadepin tantangan? Ngadepin. Kecewa, kalau kecewa dengan sesama masih mending, kecewa dengan pemimpin, wah itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi karena ada orang yang memberi visi, ada orang yang menghibur, ada orang yang meneguhkan, dia tetap bisa bertahan. Sempat terluka tapi cepat sembuh. Terus bukan percuma laku pelayanan, percuma laku ini semua, enggak. Dia tetap melayani, ketika ada gesekan rasanya wah, dia tetap pergi. Ketika menghadapi vonis seperti itu, dia masih bisa ngomong, melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ini ya cara Tuhan jawab, dia bertahun-tahun berdoa supaya anak yang nomor 1 itu jadi seorang anak yang care dengan orang tuanya. Kan biasanya anak cowok kayak gitu ya, kalau udah pergi ngerantau, suruh nelpon mamanya tuh ampun dah. Tapi dengan peristiwa ini dia bersyukur anaknya jadi care, udah makan belum mama hari ini? Siang udah makan belum? Terkadang kita doanya, ngomong kanan kiri, kalau gitu hati-hati minta doa ya supaya anak kita care ya. Tapi kalau kita minta dan Tuhan memang izinkan itu jawabannya dan itu jawabannya kita terima, dia bisa bersyukur tuh, gak fokus dengan rasa kecewanya, gak fokus dengan sakitnya. Terus anak yang kedua baru wisuda, beberapa waktu yang lalu ditawarin 2 kerjaan, yang satu gajinya gede, yang satu gajinya kecil. Gak tahu kenapa waktu itu anaknya ambil yang gaji kecil, tapi ternyata di balik itu ada maksud Tuhan. Dengan gaji yang kecil ternyata anak ini bisa WFH. Karena kondisi mamanya dia harus pengobatan bisa berbulan-bulan. Anaknya bisa pulang ke Jambi untuk ngurusin bisnis mamanya. Dan anaknya masih bisa kerja di perusahaan yang dia kerja. WFH tadi, walaupun gajinya kecil. Yang ketiga dia cerita anaknya yang kecil harus kuliah, cari kos, cari yang kecil sederhana. Gak dapatnya yang gede. Ternyata Tuhan siapkan untuk proses pengobatan dia sehingga dia gak harus cari tempat lain lagi, dia bisa join dengan anaknya. Orang kalau hatinya menghasilkan buah karena dia udah mati ego, dia fokusnya pada perbuatan baik Tuhan Bapak Ibu. Bukan fokus dengan sakitnya, kecewanya, marahnya, bukan. Bahkan sebelum berangkat kemarin disempet-sempet yang di foto pertama tadi, melayani di lapas. Yang firman Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu bacalah di kisah dalam Matius pasal 25. Ada orang berkata, kapan Tuhan aku melayani engkau? Dan Tuhan itu berkata, waktu engkau memberikan segelas air putih, engkau sedang melayani aku. Ketika engkau lakukan itu bagi orang yang paling hina. Ketika engkau memberikan bajumu, ketika engkau mengunjungi aku di penjara, karena itu engkau lakukan. Itu kau sudah melayani aku. Itulah buah pelayanan yang Tuhan mau dari hidup kita. Come on, saya mendorong Bapak Ibu. Tuhan sudah menaruh visi bagi pemimpin untuk tahun depan itu adalah tahun misi. Saya berterima kasih untuk ibadah Res 1 sudah respon. Untuk mulai ikut dulu saja bagi waktu, tenaga untuk ke misi. Kayak minggu lalu saya katakan, Pak Simon nanti dengan teman-teman akan ke Bungo. Ibadah 3 kemarin, wah ketika Pak Tayan ngomong, Pak Aceh, Pak Ahyong aja ke Madelang, mereka mau ke Madelang juga. Supaya Bapak Ibu lihat kondisi. Selama ini kita pokoknya hari Minggu di gedung yang mewah, nyaman, AC, sejuk, pulang, selesai. Nanti begitu ngomong soal uang, wah.
Ngomong kanan kiri, gak usah alergi kalau ngomong soal uang. Atau kita ngomong uang punya Tuhan. Dan Tuhan juga gak minta semua. Sepanjang tahun lalu kita udah belajar tentang murah hati. Seperti Elia cuma minta, buat dulu sebagian kecil dari tepung dan minyak yang ada. Baru kau kerjakan buat anakmu. Mari Bapak Ibu, hasilkan buah dalam hidupmu. Karena itu tujuan akhir dalam hidupmu. Apa yang kau kejar dalam dunia ini Bapak Ibu? Mau jadi sekaya apa? Bukan berarti gak boleh Bapak Ibu. Mau senikmat apa yang kau nikmati? Pengkhotbah katakan di dalam Tuhanlah kita bisa menikmati segala sesuatu. Beberapa waktu ini di Komsel saya selalu ngomong, banyak orang ngomong sepi, susah. Ada prinsip yang saya mau ajar, kapan kau merasa kekurangan? Bukan waktu uangmu gak banyak Bapak Ibu. Tapi waktu engkau gak pernah punya rasa cukup. Berapapun banyak uang yang kau punya di tabungan depositomu, engkau akan tetap merasa kurang. Dan kalau engkau terus merasa kurang, boro-boro mau memberi Bapak Ibu. Tapi ketika engkau punya rasa cukup, engkau gak akan pernah merasa kurang. Dan orang yang gak pernah merasa kurang, orang itu yang bisa memberi. Itulah yang menghasilkan buah pelayanan. Amin. Jadi mari pulang hari ini, renungkan firman Tuhan ini. Apakah hidupmu sudah menghasilkan buah? Karena sekali lagi tujuan akhir Tuhan memilih hidup kita itu untuk berbuah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan. Karena kita mau tertanam menjadi benih yang mati. Kita mau berakar terus di dalam kasih sehingga semua yang kita hasilkan itu berdasarkan kasih. Sehingga kita gak pernah merasa kecewa Bapak Ibu. Dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita menghasilkan buah pelayanan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya berharap Bapak Ibu menyanyi lagu ini bukan hanya karena engkau sekedar tahu dan hafal lagu ini. Tapi naikkan lagu ini menjadi doa dan harapan-Mu. Tuhan, biarlah hidupku jadi bukti kebesaran-Mu. Ada buah-buah yang aku hasilkan yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling aku. Baik itu buah pertobatan, karakter kita yang semakin serupa dengan Kristus. Bahkan itu buah pelayanan. Mungkin hanya dengan kunjungan kita. Ada orang yang tadinya pengen bunuh diri tapi gak jadi karena Engkau hadir dalam hidup. Ada orang-orang yang putus asa. Tapi ketika Engkau menyediakan waktu, mereka punya pengharapan. Ada begitu banyak orang yang hopeless hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, bagaimana mereka bisa mendengar kabar baik kalau tidak ada yang memberitakan. Naikkan pujian ini menjadi doa dan harapan-Mu Tuhan. Hidup bukan tentang aku, tapi hidup tentang Engkau dimuliakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya berdoa kepadamu supaya Engkau menyertai hidup kami. Supaya semata-mata supaya kami mengalami mujizat-Mu untuk kami. Itu semata-mata kami menikmati berkat-Mu untuk kami. Setiap hari kami minta Engkau menyertai kami. Setiap hari kami minta Engkau memberkati kami. Setiap hari kami minta Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Tapi kalau selama ini hanya untuk kepentingan kami, Tuhan ampuni. Sungguh biarlah hidup kami ketika diberkati supaya kami dapat memberkati orang lain. Ketika hidup kami dipulihkan, kami memulihkan hidup orang lain. Ketika Kau bersama kami, orang lain melihat Engkau nyata dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dari cara bisnis kami, dari cara kerja kami, dari cara kami melayani. Karena hidup bukan tentang kami, Tuhan. Engkau sudah memilih kami karena anugerah-Mu. Biarlah hidup kami menghasilkan buah. Bapakku berdoa hari ini, setiap umat yang tertanam di Pelita Community, di tanah yang baik ini, sungguh mereka bertumbuh dan menghasilkan buah. Supaya firman-Mu pun digenapi dalam hidup mereka. Apa yang mereka minta dalam nama-Mu, Engkau akan berikan bagi mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya sepakat mereka katakan, amin.